Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Nugraha SPD, guru PJOK di SD Negeri 130012 Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti melalui platform Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita sampai di pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Untuk yang kedua, isi atau konten. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, strategi. Strategi tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik secara umum, berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Kita sampai di dalam pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Perubahan kurikulum telah terjadi beberapa kali. Di sini saya tampilkan 3 perubahan kurikulum yang terakhir. Yang pertama, KTSP 2006. Yang kedua, kurikulum 2013. Yang ketiga, Merdeka Belajar atau masih prototipe. Alasan perubahan kurikulum. 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. 3. Agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Mengenai mengapa kurikulum harus berubah, isu kekinian yang terjadi. 1. Perubahan iklim global. 2. Teknologi digital. 3. Transformasi budaya. 4. Industri multinasional. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, tujuan dan maksud pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 pilar pendidikan. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kurikulum. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, pendapat. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, hasil belajar. Yang kelima, kepentingan. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid sesuai kebutuhan mereka. Sehingga kurikulum memang terus pasti akan berubah tanpa harus ada aba-aba dari manapun. Sampai di sini, mudah-mudahan kita semua paham. Mudah-mudahan semua dapat diaplikasikan. Terima kasih. Saya Yuda Nugra, SPD dari SD 130012, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.